Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamita Zara dari Prodi Manajemen era 6. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada teori ekonomi makro, mikro, biaya produksi, pendapatan nasional, dan lain-lain. Terima kasih. Ruang lingkup dan definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang sudah berkembang sejak beberapa abad yang lalu. Sebelum masa Adam Smith, sudah banyak pemikiran-pemikiran yang dikemukakan mengenai persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi suatu negara, tetapi tulisan-tulisan tersebut tidak dikemukakan secara sistematik. Dalam masa hidup Adam Smith, revolusi industri baru saja akan bermula, sedangkan di masa ini kegiatan industri sudah sangat canggih dan teknologi yang digunakan sudah sangat berbeda dengan yang terdapat pada zamannya Adam Smith. Organisasi perusahaan juga sudah jauh lebih kompleks dan sistem kegiatan memproduksi sudah jauh lebih rumit daripada dalam zaman Adam Smith. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang sudah berkembang sejak beberapa abad yang lalu. Perkembangannya sudah suatu bidang ilmu pengetahuan bermula sejak tahun 1776, yaitu setelah Adam Smith, seorang pemikir Inggris, menerbitkan buku yang berjudul An Inquiry in the Nature and Process of the World Nations. Sangat suka dengan membuat definisi yang akan diberikan gambarannya. Elastisitas permintaan, demand elasticity. Elastisitas adalah ukuran persentase perubahan pada suatu variabel yang disebabkan oleh perubahan 1% pada variabel lain. Elastisitas merupakan tingkat kepekaan perubahan kuantitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor lain. Ukuran yang dipakai untuk mengukur derajat kepekaan digunakan rasio atau perbandingan persentase. Perubahan kuantitas barang yang diminta atau barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan. Faktor-faktor yang menyebabkan kuantitas barang itu berubah. Elastisitas adalah derajat kepekaan kuantitas yang diminta atau ditawarkan terhadap salah satu faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan atau penawaran. Asyad 1991. Elastisitas menggambarkan reaksi kepekaan konsumen yang disebabkan faktor tertentu yang mempengaruhi produsen untuk menawarkan barang dan jasanya. Menurut Raharja dan Manurung 2004, elastisitas yang dikaitkan dengan harga barang itu sendiri disebut elastisitas harga, Prince elasticity of demand. Sedangkan elastisitas yang dikaitkan dengan harga barang lain disebut kelangkaan sebagai sumber masalah. Secara sederhana, pengertian kelangkaan dapat diartikan sebagai terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Saat kita memerlukan sesuatu, kita tidak bisa mendapati apa yang kita perlukan. Hal ini juga disebut sebagai kelangkaan. Secara luas, kelangkaan ekonomi dapat diartikan sebagai salah satu masalah ekonomi paling mendasar yang kita hadapi setiap hari. Banyak digunakan dalam bisnis untuk menunjukkan kesenjangan antara penawaran dan permintaan. Pada masa pandemi ini, banyak terjadi kelangkaan di banyak sektor. Hal ini disebabkan merebaknya virus corona COVID-19 berlangsung sangat cepat di seluruh bumi ini. Masyarakat diimbau untuk jaga jarak, tidak berkerumunan, menggunakan masker, mencuci tangan sehabis memegang sesuatu dengan menggunakan sabun di air yang mengalir, guna memutuskan mata rantai persebaran virus. Pemerintah di seluruh dunia
mengeluarkan aturan agar masyarakat bekerja dari rumah. Namun, pada prakteknya, tidak semua aktivitas yang bisa menyokong kegiatan ekonomi dapat dikerjakan dari rumah, sehingga banyak sektor industri mengalami kemacetan. Teori permintaan dan kurva permintaan dalam ekonomi terdapat permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk satu titik pertemuan dalam satuan harga dan kuantitas jumlah barang. Setiap transaksi perdagangan pasti ada permintaan, penawaran, harga, dan kuantitas yang saling mempengaruhi satu sama lain. Permintaan adalah istilah untuk sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli pada tingkat harga dan waktu tertentu sesuai dengan pasar. Hukum permintaan yakni ketika suatu barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Dan sebaliknya, saat harga barang yang diminta naik, maka permintaan harga turun. Istilah lain permintaan adalah sejumlah barang yang akan dibeli atau diminta pada tingkat harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Masyarakat selaku konsumen harus membeli barang atau jasa. Keperluannya di pasar, keadaan ini mengandaikan bahwa barang atau jasa itu memiliki tingkat harga tertentu. Ada berbagai macam harga di pasar. Selanjutnya, mengandaikan adanya kondisi yang mempengaruhi. Jadi permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibeli dalam berbagai situasi dan tingkat harga. Bentuk-bentuk perusahaan perorangan dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan. Tidak ada pemisahan modal antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan. Perseorangan, bahasa Inggris sole trader atau sole proprietorship, adalah suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal, sedangkan pengusaha perorangan adalah pemilik dari suatu perusahaan perorangan yang dimiliki kendali penuh atas bisnis tersebut. Individu dapat membuat badan usaha perorangan tanpa izin dan cara tertentu. Semua orang bebas berkembang membuat bisnis personal tanpa ada batasan untuk mendirikannya. Tujuan pendirian perusahaan perorangan dikhususkan hanya untuk memperoleh laba. Kekayaan perusahaan meliputi kekayaan pribadi dari pengusaha tanpa ada pemisahan sama sekali. Dari segi permodalan, pengusaha perorangan dapat saja mendapatkan pinjaman dari kreditur untuk menanggung biaya operasional perusahaan, tetapi tidak berarti pinjaman itu sebagai bukti kepemilikan lain dari orang tersebut. Akibat dari adanya utang tersebut, pemilik bertanggung jawab. Tingkah laku konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali, maka dia disebut pengecer atau distributor. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan konsumsi. Kepentingan konsumen adalah memenuhi kebutuhannya dengan memperhitungkan keterjangkauan daya belinya. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pemberian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga jual rendah, low inflation, proses pengembalian keputusan dilakukan dengan mudah. Sedangkan
Untuk barang berharga jual tinggi high fulfillment, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang. Teori biaya produksi. Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan kepada dua jenis, biaya eksplisit dan biaya tersembunyi. Biaya eksplisit adalah pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Sedangkan biaya tersembunyi adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Pengeluaran yang tergolong sebagai biaya tersembunyi antara lain adalah pembayaran untuk keahlian keusahaan produsen tersebut, modalnya sendiri yang digunakan dalam perusahaan, dan bangunan perusahaan yang dimilikinya. Cara menaksir pengeluaran seperti itu adalah dengan melihat pendapatan yang paling tinggi yang diperoleh apabila produsen itu bekerja di perusahaan lain. Pasar persaingan sempurna adalah solusi paling tepat untuk meningkatkan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat, sebab di dalam sistem pasar seperti ini penawaran dan permintaan berjalan seimbang, tak ketinggalan pula didasari atas hubungan batin yang kuat antara produsen dan konsumennya. Berbeda halnya dengan pasar monopoli, pasar persaingan sempurna merupakan suatu sistem transaksi jual beli produk yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga apapun. Oleh sebab itu, siapapun yang bertransaksi di sini umumnya berdasarkan keinginan untuk membantu sesama, sementara produk yang disediakan produsen adalah produk yang memang benar-benar dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang di dalamnya terjadi transaksi di antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran serta permintaan produk. Bedanya dengan pasar biasa adalah di dalam sistem ini transaksi yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga apapun. Analisa ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro dan makro adalah bagian daripada teori ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi teori adalah ilmu yang menganalisa tentang kebutuhan antara variabel ekonomi yang dimaksud dapat bersifat mikro maupun makro. Guna memahami kedudukan dari analisa ekonomi mikro dan makro dalam ilmu ekonomi, ekonomi deskripsi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan kegiatan atau kegiatan ekonomi yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau negara tertentu. Teori ekonomi pada dasarnya berusaha untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel ekonomi, baik variabel mikro maupun variabel makro. Dalam ekonomi, terapan menyangkut persoalan kebijakan ekonomi yang perlu diterapkan dalam daerah atau negara tertentu. Teori ekonomi pada dasarnya dibagi menjadi teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Baik teori ekonomi mikro maupun teori ekonomi makro, kedua-duanya mempelajari masalah-masalah ekonomi, namun permasalahan ekonomi yang dipelajari berbeda dengan sudut pandangnya.
Ekonomi mikro mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual, yaitu individu sebagai konsumen, individu sebagai pemilik faktor produksi, maupun individu sebagai produsen. Analisa ekonomi mikro terdiri dari 3: teori harga, teori produsen, dan teori distribusi. Teori harga antara lain membahas tentang proses pembentukan harga. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.